Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Indasari dengan NIM 2514540 dari Logistik 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis statistik deskriptif IHBP barang impor bersama rekan saya. Jadi, penelitian ini membahas tentang bagaimana kita menganalisis data harga barang impor menggunakan metode statistik, supaya kita bisa memahami pola perubahan harga barang impor yang masuk ke Indonesia. Kenapa topik ini penting? Karena perubahan harga barang impor sangat berpengaruh ke banyak sektor industri, termasuk industri migas. Contohnya, impor pipa minyak dan gas, alat pengeboran, spare part mesin, bahan kimia industri, sampai alat berat untuk operasional lapangan migas. Kalau harga barang impor naik, otomatis biaya operasional perusahaan migas juga ikut naik. Oke, selanjutnya pada slide ini menjelaskan latar belakang penelitian. IHBP atau Indeks Harga Perdagangan Besar Barang Impor adalah indikator yang digunakan untuk melihat perubahan harga barang impor dari waktu ke waktu. Dengan adanya data ini, kita bisa mengetahui apakah harga barang impor sedang naik, turun, atau stabil. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif. Untuk memahami karakteristik data, jadi kita tidak langsung mencari solusi rumit, tapi lebih fokus memahami pola datanya dulu. Di slide ini terdapat tujuan penelitian. Tujuan pertama adalah mengetahui karakteristik data IHBP barang impor menggunakan statistik deskriptif. Artinya, kita ingin tahu rata-rata data, nilai tertinggi, nilai terendah, sebaran data, dan pola perubahannya. Tujuan kedua adalah menampilkan visualisasi data supaya hasil analisis lebih mudah dipahami. Karena kalau hanya angka saja kadang sulit dimengerti. Makanya digunakan grafik seperti histogram, box plot, dan grafik. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data IHBP sektor barang impor tahun 2024 dengan jumlah 93 kelompok komoditas. Analisis dilakukan menggunakan software IBM SPSS Statistik. Metode yang digunakan adalah beberapa: statistik deskriptif, analisis distribusi data, korelasi Pearson, dan regresi linear berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum data. Korelasi Pearson digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Pada hasil statistik deskriptif ini terdapat 93 data valid dan tidak ada data yang hilang. Nilai rata-rata IHBP sebesar sekitar 152,56. Artinya, secara umum harga barang impor berada di kisaran tersebut. Median sebesar 144,43 menunjukkan bahwa setengah data berada di bawah angka itu dan setengah lagi berada di atasnya. Standar deviasi sebesar 37 menunjukkan variasi data cukup besar. Artinya, harga barang impor atau komoditas berbeda-beda. Nilai minimum sebesar 71,40 dan maksimum 267,70 menunjukkan rentang harga yang cukup jauh. Kalau diibaratkan kehidupan sehari-hari, harga kebutuhan pokok ada yang murah seperti garam, tapi ada juga yang mahal seperti daging. Jadi variasinya besar. Di sektor migas juga begitu. Ada barang impor yang murah seperti baut atau perlengkapan kecil. Pada slide selanjutnya, membahas Pearson correlation atau korelasi Pearson. Tujuan analisis ini adalah melihat hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel bulanan dengan nilai tahunan IHBP barang impor. Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Artinya,
Perubahan nilai pada setiap bulan berpengaruh terhadap perubahan nilai tahunan. Contohnya, seperti ini. Kalau selama beberapa bulan harga impor terus naik, maka kemungkinan besar nilai tahunan juga akan ikut naik. Dalam industri migas, contohnya, kalau harga impor pipa, bahan kimia, dan alat pengeboran naik terus selama 1 tahun, maka total biaya proyek migas juga ikut meningkat. Hal ini penting karena perusahaan migas menggunakan data tersebut untuk Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Haikal Fanani dengan NIM 2514532 dari Logistik 1B. Di sini saya akan melanjutkan di bagian model summary. Di tengah di tengah-tengah ini terdapat gambar tabel model summary. Tabel model summary digunakan untuk melihat tingkat hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen dalam model regresi linear. Nilai R dan R square menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan hubungan data bulanan terhadap nilai tahunan IHPP barang impor. Berdasarkan hasil analisis, model regresi menunjukkan adanya hubungan antar variabel bulanan dengan nilai tahunan IHPP barang impor. Nilai pada tabel model summary menunjukkan bahwa variabel independen memberikan kontribusi dalam menjelaskan perubahan variabel dependen. Nilai R square sebesar 1000 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara sangat baik dalam model regresi linear. Berikut adalah ANOVA. Tabel ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada hasil analisis regresi linear antara data bulanan dengan nilai tahunan IHPP barang impor. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil analisis, model regresi menunjukkan adanya pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa data bulanan memiliki hubungan terhadap perubahan nilai tahunan IHPP barang impor sehingga model regresi dapat digunakan dalam analisis data. Di sebelah kanan ini terdapat gambar tabel ANOVA. Nilai signifikasi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa model regresi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap variabel dependen sehingga model layak digunakan dalam analisis data. Berikut adalah bagian koefisien. Di bagian koefisien terdapat 3 poin, yaitu koefisien regresi, signifikansi variabel, dan kontribusi variabel. Untuk koefisien regresi sendiri, yaitu menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap nilai tahunan IHPP barang impor. Untuk signifikansi variabel, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu kontribusi variabel. Nilai beta menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing variabel independen dalam model regresi linear, di mana setiap variabel bulanan memberikan pengaruh terhadap pembentukan nilai tahunan IHPP barang impor. Selanjutnya, histogram. Bisa dilihat sebelah kiri terdapat gambar grafik histogram. Menjelaskan grafik histogram. Histogram menunjukkan bahwa distribusi barang IHPP barang impor cenderung mendekati distribusi normal dengan sebagian besar data berada pada kisaran nilai 120 hingga 180. Frekuensi tertinggi terdapat pada interval tengah.
Sedangkan jumlah data pada nilai yang sangat rendah maupun sangat tinggi relatif lebih sedikit. Selain itu, terdapat beberapa data dengan nilai cukup tinggi hingga mendekati 270 yang menyebabkan perbedaan data sedikit condong ke arah kanan. Namun secara umum, distribusi data masih tergolong cukup baik dan tidak menunjukkan ketimpangan yang terlalu ekstrim. Selanjutnya, yaitu box plot. Box plot menunjukkan persebaran data IHPP barang impor berdasarkan nilai minimum, kuartil, median, dan maksimum. Median data terlihat berada di tengah persebaran nilai, sedangkan panjang whisker menunjukkan bahwa data memiliki variasi yang cukup besar. Selain itu, terdapat beberapa titik yang berbeda jauh dari kelompok utama data, atau bisa disebut outlier, yang menandakan adanya komoditas impor dengan nilai IHPP yang jauh lebih tinggi dibanding komoditas lainnya. Bisa dilihat di sebagian kanan terdapat gambar box plot. Selanjutnya, perbandingan MEAN antara komoditas. Sebelum saya jelaskan, bisa dilihat terlebih dahulu bagian kiri terdapat gambar perbandingan MEAN antara komoditas. Grafik batang menunjukkan perbandingan nilai IHPP barang impor pada setiap kelompok komoditas yang dianalisis. Perbedaan tinggi batang menunjukkan adanya variasi nilai IHPP antar komoditas, di mana berbeda kelompok memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Visualisasi ini membantu memperlihatkan perbedaan nilai data secara lebih jelas dibandingkan hanya menggunakan tabel angka. Selain itu, grafik batang mempermudah proses interpretasi data karena setiap kelompok komoditas dapat dibandingkan secara langsung berdasarkan tinggi batang yang ditampilkan. Melalui grafik ini dapat diketahui bahwa nilai IHPP barang impor tidak merata pada setiap kelompok komoditas sehingga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik harga pada masing-masing komoditas impor. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan pembahasan. Bagian ini adalah termasuk bagian terakhir. Baik, untuk kesimpulan yang kami berikan yaitu berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, korelasi, dan regresi dapat disimpulkan bahwa data IHPP barang impor memiliki hubungan antar variabel yang dapat dianalisis menggunakan model regresi linear. Variabel bulanan menunjukkan hubungan terhadap nilai tahunan hingga dapat digunakan dalam proses analisis statistik lanjutan. Output SPSS yang digunakan mampu memberikan gambaran mengenai karakteristik data serta pengaruh variabel terhadap nilai tahunan IHPP barang impor. Selain itu, penggunaan tabel dan visualisasi data membantu mempermudah proses interpretasi hasil analisis statistik secara lebih jelas dan sistematik. Dan untuk pembahasan yang kami berikan yaitu berdasarkan hasil analisis statistik menggunakan SPSS, data IHPP barang impor menunjukkan adanya hubungan antar variabel bulanan dengan nilai tahunan. Hasil analisis korelasi menunjukkan keterkaitan antar variabel. Sedangkan analisis regresi menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi linear. Selain itu, visualisasi data melalui histogram, boxplot, dan grafik batang membantu memahami pola distribusi dan persebaran data IHPP barang impor. Hasil statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa data memiliki variasi nilai yang cukup besar berdasarkan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum yang diperoleh dari hasil analisis SPSS yang kami lakukan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.